Status baru. Lucy, tolong kau antarkan berkas ini ke rumah Tuan Brian. Ingat, harus sampai tepat waktu karena Tuan Muda Gabrieli sudah menunggu berkas ini untuk dibawa ke perusahaan. Perintah Nun sembari menyodorkan sebuah berkas pada Lucy yang sedang membereskan dapur. Baik, Nun, ganti pakaianmu. Nyonya Elai bisa marah jika melihatmu berpenampilan seperti ini. Tapi Nun, ini kan seragam untuk bekerja. Kenapa harus diganti? Tanya Lucy bingung. Wajah Nun terlihat datar, ingin rasanya dia mencita kepala pelayan ini yang lupa akan status barunya. Lucy? Iya Nun, kenapa? Saut Lucy. Apa kau lupa dengan statusmu sekarang? Bukankah baru kemarin malam Aris mengatakan padamu kalau mulai sekarang kau bukan lagi pelayan di rumah ini? Kau dipilih secara khusus oleh Tuan Muda Gabrieli untuk menjadi pengawal pribadi Nyonya Elia. Yang artinya kau tak perlu lagi memakai seragam itu? Apa gunanya Nyonya Elia mengajakmu berbelanja banyak pakaian bagus kalau kau lebih memilih menggunakan pakaian pelayan? Tegur Nun tak habis pikir. Lucy tersentak kaget. Astaga, bagaimana bisa aku lupa dengan pekerjaanku yang baru? Matilah, Nun pasti akan membunuhku setelah ini. Maaf Nun, aku lupa. Lupakan. Sekarang cepat ganti bajumu dan antarkan berkas ini pada Tuan Muda. Cepatlah, kau tahu bukan kalau Tuan Muda kita tidak suka menunggu. Baik Nun. Dengan langkah 1000, Lucy segera berlari menuju kamarnya. Dia kemudian berganti pakaian, mengikat rambutnya ke atas lalu menyambar tas yang tergantung di dekat lemari. Tanpa membuang waktu lagi, Lucy segera berlari keluar menuju gerbang. Dia kembali lupa meminta penjaga untuk mengantarkannya ke rumah Tuan Brian. Nun yang melihat kecerobohan Lucy hanya bisa menggelengkan kepala. Dia kemudian meminta salah seorang penjaga untuk mengikutinya. Kembali setelah, kau memastikan Lucy sampai di rumahnya Tuan Brian. Hati-hati, keselamatannya sekarang menjadi prioritas bersama kita. Baik, Nun. Lucy yang saat itu sudah berada di dalam taksi duduk dengan sangat gelisah. Dia takut terlambat mengantarkan berkas yang dibawanya. Karena terus merasa tidak tenang, dia akhirnya meminta supir taksi untuk melaju sedikit lebih cepat. Nona, sepertinya ada mobil yang mengikuti kita. Apa Nona sedang dikejar oleh seseorang? Tanya si supir. Lucy segera menoleh ke arah belakang. Kelingnya mengerut ketika melihat ciri khas pada mobil yang sedang membuntuti taksi yang dinaikinya. Kenapa mobil penjaga mengikutiku? Gumam Lucy yang hafal dengan plat nomor kendaraan yang tertempel di bagian depan mobil. Nona mengenal mereka? Oh iya, mobil itu milik penjaga yang bekerja di rumah majikanku. Tidak apa-apa pak, mereka bukan orang jahat kok. Jawab Lucy. Syukurlah, saya pikir mereka adalah penjahat yang sedang mengikuti Nona. Baru-baru ini ada banyak kasus perampokan di dalam mobil taksi. Nona, saya hanya khawatir pada keselamatan penumpang saya. Ucap si supir lega. Lucy tersenyum, dia maklum dengan ketakutan si supir taksi. Tak lama kemudian, mobil mereka akhirnya sampai di depan pintu gerbang rumah Tuan Brian. Setelah membayar ongkos taksi, Lucy bergegas masuk ke dalam. Dia menyempatkan diri untuk melihat ke arah mobil penjaga yang tadi mengikutinya. Dan ternyata mobil itu langsung berputar arah begitu melihatnya masuk ke dalam rumah ini. Lucy, apa yang sedang kau lakukan di sana? Mana berkasnya? Ares yang memang sedang menunggu kedatangan Lucy segera menghampirinya. Dia kemudian meminta berkas yang tadi dititipkan Nun pada gadis ini. Maaf Tuan Ares kalau saya datang terlambat. Ucap Lucy takut. Kau sudah membuat Tuan Muda menunggu selama 10 menit. Mungkin kalau kau datang 2 menit lebih lama kau akan langsung berurusan dengan amarah Tuan Muda. Kau tahu sendiri bukan kalau Tuan Muda kita benci menunggu? Tegur Ares sembari memperhatikan penampilan gadis pelayan yang kini sudah naik status menjadi pengawal pribadi nyonya kecilnya. Lucy segera membungkukkan badan ke arah Ares begitu dia mendapat teguran. Segera dia menjelaskan alasannya kenapa datang terlambat. Saya tadi sedang beres-beres di dapur saat Nun meminta saya untuk mengantarkan berkas ini, Tuan. Dan saya juga membutuhkan beberapa menit untuk berganti pakaian karena Nun melarang saya memakai seragam pelayan untuk datang kemari. Sebelah alis Ares terangkat ke atas. Sungguh gadis ini sangat-sangat mirip dengan sikap nyonyanya. Polos dan jujur apa adanya saat bicara. Jadi kau masih melakukan tugas seperti pelayan? Tanya Ares. Lucy mengangguk. Dia meremas kuat tali tasnya ketika melihat raut datar di wajah pria mengerikan ini. Lucy, kau ingat tidak siapa kau sekarang? Maafkan saya Tuan Ares. Saya lupa. Jawab Lucy lirih. Ares menghela napas, sulit untuknya mempercayai kalau gadis ini melupakan status baru yang tentu saja jauh lebih berharga ketimbang menjadi seorang pelayan. Kali ini Ares benar-benar yakin kalau Lucy adalah duplikat nyonyanya, namun dalam versi yang jauh lebih bodoh. Lain kali kau jangan seperti ini lagi Lucy. Kau sekarang adalah pengawal pribadi Nyonya Elia. Mulai dari kau membuka mata sampai matamu kembali terpejam,
Sikap dan penampilanmu tidak boleh sembarangan. Kau harusnya tahu kalau tidak semua orang bisa mendapatkan penghormatan seperti ini, apalagi kau dipilih secara khusus oleh Tuan Muda. Jadi kau harus mengemban tugas ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali kau membuatnya kecewa, maka kau akan menyesal seumur hidup. Paham tidak? Paham, Tuan Ares. Sekali lagi saya minta maaf. Setelah ini saya janji tidak akan ada hal semacam ini lagi. Saya hanya belum terbiasa dengan status baru saya, Tuan. Karena selama ini saya hanya melakukan pekerjaan sebagai seorang pelayan. Tolong Tuan Ares bisa memakluminya. Jawab Lucy. Baiklah, untuk kali ini kau kumaafkan. Ya sudah, kalau begitu kau kembalilah ke rumah. Nyonya Elia sedang pergi jalan-jalan bersama Nyonya Yura, jadi kau tidak perlu menunggunya. Baiklah, kalau begitu saya pamit, Tuan. Permisi. Tunggu dulu. Siapa yang mengantarmu kemari? Tanya Ares yang tidak melihat seorang pun penjaga di luar gerbang. Lucy meringis lagi-lagi dia melakukan kesalahan. Ares yang melihat reaksi Lucy hanya bisa menghela napas panjang. Gadis ini benar-benar ceroboh. Lucy, sekali lagi aku melihatmu bersikap ceroboh. Aku akan langsung menjadikanmu makanan untuk para buaya peliharaan Nyonya Besar Leona. Bisa-bisanya kau pergi tanpa ada pengawalan seperti ini. Bagaimana kalau seandainya kau diserang oleh penjahat saat di jalan? Nyonya Elia pasti akan merasa sedih dan itu adalah petaka bagi kita semua. Kau tahu kan apa arti kebahagiaan Nyonya Elia di mata Tuan Muda? Astaga Lucy, apa kau berencana mengirim kita semua pergi ke neraka? Kau sudah gila ya? Bentak Ares emosi. Mata Lucy berkaca-kaca, dia tidak tahu kalau kecerobohannya akan berdampak besar seperti ini. Ares yang melihat Lucy hampir menangis segera meminta salah satu anak buahnya untuk mengantarnya pulang ke rumah. Ini masih pagi dan emosinya sudah diuji oleh gadis ini. Jangan ulangi kebodohan ini, Lucy. Kemanapun kau pergi mulai sekarang harus ada penjaga yang bersamamu. Tak peduli meski kau hanya melangkah 1 jengkal dari gerbang, jangan pernah coba-coba untuk keluar seorang diri. Ingat ini baik-baik. Omel Ares kemudian menutup pintu mobil dengan sangat kuat. Lucy baru bisa bernapas lega ketika mobil mulai bergerak pergi dari halaman rumah Tuan Brian. Dia benar-benar melutuki kebodohannya dan kecerobohannya yang dibuat pagi ini. Dua kali dia melakukan kesalahan di hari pertamanya bekerja sebagai pengawal pribadi nyonyanya. Bodoh. Gumam Lucy sembari memukuli kepalanya sendiri. Saat mobil yang dinaiki Lucy melewati sebuah persimpangan jalan, dia tidak sengaja melihat 2 orang wanita yang sedang berjalan sambil melihat ke arah belakang. Astaga, itu bukannya Nyonya Elia ya? Pekik Lucy sambil menunjuk sebuah mobil hitam di mana nyonyanya terlihat masuk ke sana. Mana? Tanya penjaga sambil menghentikan mobil di sisi jalan. Itu, mobil hitam itu membawa Nyonya Elia pergi. Cepat ikuti mereka, ayo cepat. Teriak Lucy histeris sambil memukuli kursi kemudi. Karena panik, baik Lucy maupun si penjaga lupa untuk menghubungi Tuan Ares. Mereka berdua sibuk membuntuti mobil yang membawa nyonya mereka pergi, hingga akhirnya mobil yang mereka buntuti berhenti di depan sebuah gedung kosong yang berada di tengah hutan. Apakah yang akan terjadi pada Elia selanjutnya? Penasaran kan?